Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, Ibu Bapak semua, izin kami menyampaikan lembar kerja sesi ruang kolaborasi anggota kelompok Nilwati SPDMPD pengawas SMP Kabupaten Bintan Kepulauan Riau, Ainiyati pengawas SMP Lampung. Motorudin ini dari mana ya? Kami belum hadir Pak. Pak Haji Safarudin juga belum mana. Dari daerah mana ini? Tugas yang pertama, buatlah analisis karakteristik satuan pendidikan dalam 2 paragraf dengan mengobservasi potensi bentang alam yang dominan. Kebetulan kami dengan Bu Aini sepakat untuk menjadikan sekolah kami, Pak, sekolah binaan kami SMP 19 untuk diangkat. Di mana lingkungan SMP 19 Bintan terletak di wilayah kepulauan yang dominan lingkungannya maritim atau dikelilingi laut. Memiliki karakteristik dan potensi yang bisa dikembangkan seperti bidang perikanan yang siswa bisa miliki, itu keterampilan membuat bubu atau perangkap ikan, keterampilan dalam kuliner, olahan ikan seperti otak-otak, pepes ikan, ikan asin, bakso, kerupuk ikan, dan masakan lainnya. Bidang maritim. Yang enak-enak ya? Ya, kalau untuk masa-masa enak di situ, Pak. Kalau pengawasnya datang berkunjung lumayan. Aduh, mantap. Bidang maritim atau kelautan, siswa bisa memiliki keterampilan menyelam, keterampilan berenang, keterampilan membuat maket atau desain transportasi laut. Karakteristik masyarakat di sekitar sekolah, di samping masyarakat asli Melayu atau masyarakat tempatan, terdapat masyarakat pendatang. Sehingga masyarakat terdiri dari beragam suku, ras, bahasa, agama, dengan asal daerah yang berbeda-beda. Mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan berbahasa Melayu setempat. Mata pencaharian masyarakat di sekitar sekolah dominan nelayan, yang terdiri dari 2 kelompok nelayan, yaitu nelayan tradisional dan nelayan modern. Sebagian besar nelayan mempunyai keahlian membuat kapal atau sampan dan membuat bubu. Industri rumah tangga yang dikembangkan adalah mengolah hasil laut seperti tadi, membuat otak-otak, kerupuk ikan, ikan asin, dan sebagainya. Kekhasan tradisi yang cukup kuat di sekolah atau di daerah, tradisi yang diantaranya adalah kegiatan keagamaan, seperti melakukan atau membaca Al-Quran, mengaji di setiap pagi Jumat, kemudian budaya bahasa Melayu yang masih kental, budaya baju kurung Melayu pada setiap hari Jumat dan hari-hari besar daerah, serta kegiatan-kegiatan tertentu seperti upacara pernikahan. Permainan tradisional atau permainan rakyat yang masih membudaya adalah permainan gasing dan layangan. Tradisi berpantun dan acara tepung tawar ini masih kental. Peta profil guru, siswa, dan orang tua di sekolah. Jumlah guru dan tenaga kependidikan adalah 16 orang. Secara umum untuk guru mata pelajaran belum lengkap. Jarak tempuh atau tempat tinggal guru, dan ada beberapa siswa yang jauh dari sekolah atau mereka ikut menyeberang kapal. Siswa sebanyak 146 siswa, sebagian besar siswa bertempat tinggal di pulau sekitar yang berbeda. Jadi ada siswa yang juga menyeberang dari pulau ke pulau. Di sekitar sekolah itu ada beberapa pulau kecil. Sebagian besar mata pencarian orang tua adalah nelayan. Kemitraan atau kerjasama sekolah dengan pihak lain, yang pertama dengan puskesmas, dengan kecamatan, desa, RT, RW, dengan kepolisian, Babin Kaptipnas, dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama, paguyuban, orang tua, Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, dan Kominfo.
Baru-baru ini juga ada pustaka keliling dengan kapal, Pak. Kemudian lanjut ya, Pak. Lanjut. Visi mewujudkan peserta didik yang berprestasi, cerdas, mandiri, dan berbudaya Melayu, berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berkarakter bangsa yang tangguh. Misi menumbuhkan semangat berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik, terutama seni, olahraga, dan TIK. Membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan dan pengembang diri yang terencana dan berkesinambungan. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran, nilai-nilai agama yang dianut, dan nilai Pancasila, serta nilai bernegara. Melestarikan budaya gotong royong, melestarikan bahasa Melayu, melestarikan permainan rakyat. Tujuan jangka pendek, terwujudnya prestasi di bidang akademik dan non-akademik, meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan bertindak mandiri, berkembangnya budaya sekolah dan penghayatan religius melalui kegiatan keagamaan seperti yasinan di Jumat pagi dan menghafal Al-Quran. Kebetulan menghafal Al-Quran ini memang sudah ada edarannya dulu dari Bupati, Pak. Dan siswa yang memang bisa menamatkan khataman Al-Quran akan diberi hadiah oleh Bupati dulu, Pak. Yang B, siapa sajakah yang perlu dilibatkan dalam penyusunan visi misi dan satuan pendidikan atau program keahlian? Yang pertama, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan, murid dan komite sekolah. Apa saja strategi untuk melibatkan para pihak tersebut dalam menyusun visi misi dan tujuan pendidikan? Itu kami menggunakan Google Form melalui angket dan juga diskusi langsung atau rapat langsung tatap muka, gitu Pak. Sekian dari kami kelompok 3. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nel yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sekarang saya kembali ke kelompok lain. Ini menarik nih Bapak Ibu. Ini sekolah ciri khas daerahnya di pinggir pantai. Masyarakatnya nelayan, tentu anak-anaknya nelayan, anak-anak yang sekolah di situ kan anak-anak nelayan. Ada yang menarik nih Bapak Ibu, silakan ditanggapi. Ada? Saya Pak. Ya, Ibu Dewi. Ya, Bu Dewi baru kelihatan. Saya Bu Dewi, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan masalah visi sekolah. Apakah visi sekolah? Ya. Apakah visi sekolah itu ada menggambarkan tentang situasi di mana lokasi sekolah ya? Kan di situ mayoritas ke laut, kerjanya ke laut. Apakah ada visinya yang menggambarkan tentang bagaimana siswa itu bisa meneruskan pekerjaan orang tuanya gitu? Maksudnya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Dewi. Silakan Bu Nelly menanggapi apa yang ditanggapi oleh Bu Dewi. Oke Pak, terima kasih Bu Dewi. Masukan yang sangat bagus ya Bapak ya. Kami di sini juga ada berdua nih Bu Aini, mungkin Bu Aini nanti ingin menambahkan. Di sini kami coba dulu Bu tentang budaya Melayu tadi. Di sini kami divisi sudah menuliskan di sini berbudaya Melayu, di mana budaya Melayunya itu berlandaskan iman dan takwa serta karakter bangsa, begitu Bu. Iya. Ada yang berkarakter itu Bu, tadi yang saya katakan berkompetensi, berkarakter itu kan, jadi anak-anak itu mandiri tadi kan ada Bu, yang mandiri itu kan berarti kan mereka kan bukan anak-anak laut kan, anak-anak lain kan anak-anak yang tangguh. Dengan kondisi alam yang merasa tertantang begitu, mereka dengan kondisi
sekolah yang disesuaikan dengan cuaca dan sebagainya, guru pun belajar berani siap untuk belajar di mana saja. Itu kan menunjukkan sebagai manusia yang tangguh dan berkarakter. Gitu, Bu. Ya yang tadi Bu Nelly yang kita diskusikan tadi. Iya, betul. Memang sedih loh Pak Dedi, ini saya bukan apa-apa, bukan curhat, tetapi kami ini dari waktu kami kemarin, waktu dibentuk kelompok kami ini kok hanya berdua saja sih Pak. Jadi berdiskusinya berdua terus. Ini nggak aktif, ya tapi tetap ada penilaian juga. Ya silakan lanjut. Pak Dedi. Ya. Ya. Ibu Lia. Ya. Iya. Saya barangkali memberi masukan begitulah ya. Di sini kan tadi seperti apa yang disampaikan oleh Bu Dewi itu bahwa mereka itu mempunyai kearifan lokal ya, seperti nelayan dan lain sebagainya, sehingga siswa juga diharapkan untuk mampu membuat, tadi itu dikatakan di situ mampu membuat bubu dan lain sebagainya untuk perangkap ikan itu. Apakah akan lebih baik barangkali kalau divisinya itu memuat kearifan lokal begitu. Itu saja barangkali Pak Dedi. Izin Pak Dedi. Baik, mungkin sebelum yang lain, saya memang tadi sudah sampaikan ini menarik nih. Iya. Fungsi yang disebutkan oleh Ibu Nelmati tadi kan ya menurut saya juga itu indikator ya yang kita gali dari keadaan karakteristik alam tadi, nelayan pinggir pantai tadi. Saya pikir anak-anak itu bisa menilai oke. Tapi kan ada kearifan lokal di situ, misalnya anak-anak itu bisa bikin macam-macam ikan itu dan sebagainya, kan itu produk-produk dari anak-anak. Nah, bisa kita arahkan itu dari Pancasila juga. Bahkan nanti lebih lanjut lagi adalah tema-tema terkait dengan tema proyek pelajar Pancasila. Misal kewirausahaan tadi, anak-anak dirangsang untuk membuat kue rasa ikan dan sebagainya, apakah dan sebagainya. Bisa juga dari sisi tema hidup berkelanjutan. Hidup berkelanjutan itu indikator-indikatornya bagaimana anak-anak nelayan itu bisa survive di pinggir pantai itu. Itu Bapak Ibu. Artinya di sini maksud saya, kenapa kita harus gali itu kondisi alam itu, supaya kita kondisikan bahasa fisik kita itu sesuai dengan konteksnya di lapangan. Memang sudah muncul ada budaya Melayu, tapi kan dari sisi budaya Melayunya, yang dikejar oleh Ibu Dewi tadi adalah karakteristik alamnya, nelayannya. Itu kan budaya. Ya, itu saya pertegas. Mungkin silakan Ibu Nel. Iya Pak. Izin, Berarti ditambah di sini ya Pak ya, di belakang Mandiri ini, Mandirinya dihilangkan atau bagaimana Pak? Tetap Tadi di sana Ibu Lia itu. ditambahkan saja. Oh ya, ini Mandiri, kearifan lokal dan berbudaya Melayu, itu Pak ya? Iya betul. Iya. Bagus, tetap bagus. Iya betul. Oke, berarti Gimana di Podar? sininya Podar dulu. Mungkin Izin begini Pak, Pak bukan Dedi, Bu Nelly. ya, Bu Pak. Nelly, Ya, ini yang menjadi berkearifan pertanyaan ini Bu lokal. Nelly. Bu Satu-satu. Nelly, ya Pak. Bu Nelly. Ya Pak. Untuk di sekolah Ibu ini, siswanya sumbernya dari satu pulau atau dari pulau-pulau sekitar, Bu Nelly? Dia dominan tuh dari satu pulau Pak, cuman ada beberapa satu pulau. orang, Oke. ada beberapa orang yang di pulau kecil-kecil gitu Pak. Oke. Karena kalau kewirausahaan Bu Nelly, anak-anak di pulau itu sekarang pintar-pintar Bu Nelly. Contoh saya katanya kan pernah tugas di belakang padang, Iya. tugas di Galang. Kadang anak itu tidak ke sekolah, lebih baik dia ngantar ikan dari pantai ke tengah laut. Rupanya gajinya besar. Ketika kita panggil sekolah, kemarin nggak sekolah nak, enggak. Kenapa? Kemarin ngantar ikan Pak. Berapa dapatnya? 400.000 bukan yang kan? Dapat lombalanya ya. Iya, itu kewirausahaan. Saya malah tertarik dengan ibu ini, bagus ini. Jadi kalau besok jadi pelajar Pancasila itu malah bisa juga anak-anak diajak buat keramba itu. Oh, tambah banyak lagi pemikirannya nih. Anak-anak
dapat bibit-bibit kecil di laut, masukkan. Kalau ada yang dapat kerapu macan, sekolah di daerah kan mahal, Bu Dini. Oke. Bisa diekspor itu, Bu Dini. Buat apa tuh Pak? Barangkali itu. Waduk apa Pak namanya? Ramba. Geramba. Oh, Ramba. Oke, Padar. Nah, jadi Kelong-kelong lah Bu Nel, kelong kita Bu Nel. belum ya. Nah, buat Oke. kelong. Oke. Ya, makasih. Ya, makasih Pak Dar atas masukannya. Itu saya tadi bilang, itu menarik memang ini. Kalau dilaksanakan kurikulum merdeka, ini mantap banget ini Pak, Bapak Ibu. Ya, silakan Bu Sofi, mungkin ada yang ingin tambahkan. Ya, terima kasih Pak Dedi. Sedikit saya berikan masukan atau saran di dalam visi bagaimana kalau ditambahkan berwawasan lingkungan. Karena tadi kan didominasi lingkungannya daerah pantai. Nah, di dalam berwawasan lingkungan nanti di dalam misi maka kita ikut menambahkan di sana ikut mewujudkan kelestarian lingkungan dengan cara gerakan bersih lingkungan seperti itu. Karena lingkungan di sana kan sangat mengakomodir sebuah kebutuhan masyarakat juga termasuk siswa kita. Di dalam pembelajaran juga nanti kita bisa membuat pembelajaran yang berbasis lingkungan. Nah, jadi anak-anak bisa memanfaatkan lingkungan pantai daerah sekitarnya untuk juga menanamkan karakter cinta lingkungan kepada siswa kita. Jadi kalau saran dari saya Pak, dengan kondisi alam seperti ini ya berwawasan lingkungan ditambahkan di dalam visinya. Coba sebut yang lengkap Bu Sofi, visinya biar didengar semua. Jadi ditambahkan aja Pak di belakang itu Pak, di belakang dari visi yang sudah ada dibuat Ibu Nelwati itu tambah belakang aja berwawasan lingkungan gitu Pak. Nah, karena memang potensi alamnya kan memang adalah lingkungan pantai, jadi berwawasan lingkungan di dalam misi nanti di sana ada kita buat menyajikan atau mendukung kelestarian lingkungan dengan program atau gerakan cinta lingkungan bersih lingkungan. Nanti ada seperti itu Pak. Kemudian menyajikan program pembelajaran dengan pendekatan berbasis lingkungan. Gitu. Oke. Nah, itu tambahan dari saya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sofi atas tambahannya. Ya, itu Bu Nel ya. Ya, makasih. Keadaannya. Nah, itulah tugas kita untuk berpikir diskusi ini untuk memberikan Terima kasih Bu Sofi. Ya. Terima kasih Bu. Ini Ya, makasih kelompok 3 ya yang telah menyampaikan Pak. materinya dan masukan-masukan dari Bu Sofi, Pak Darsudi, Ibu Aini dan sebagainya. Nah, ini sebagai awal buat kita untuk berbuat. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut nanti kelompok 1 dan 2 yang akan melakukan aksi nyata, saya ingin menyampaikan ini. Mungkin Ibu Nel stop screen dulu. Oke, Pak. Makasih Bu Bapak semua. Ya, bisa dilihat Bapak Ibu? Belum. Ya Pak. Udah bisa lihat? Sudah Pak. Baik. Inilah kondisi kita yang berada di satuan pendidikan. Yang namanya menerapkan kurikulum ini ada beberapa pilihan yang diberikan oleh pemerintah. Ada pilihan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, dari 4 pilihan ini silakan kita pilih tergantung keadaan visi dan misi dan keadaan sekolah. Tentunya kan keadaan sekolah kita kan tidak selamanya itu terus kan Bapak dan Ibu. Dari sisi internalnya, maka dengan ada perubahan-perubahan itu, maka kita bisa memilih bagaimana kita mencoba mengevaluasi visi misi kita itu, kurikulum kita itu. Pilihan ini bertujuan untuk memberikan gambaran bahwa penyusunan dan pelaksanaan kurikulum operasional dapat dilakukan sesuai dengan kesiapan dan kondisi masing-masing sekolah. Dan diharapkan sekolah itu melakukan refleksi secara rutin, bisa 6 bulan, 1 tahun, jangka panjangnya juga. Ya, supaya kita bisa menentukan pilihan yang tepat dalam menyusun dan melaksanakan kurikulum. Misal pilihan pertama. Pilihan pertama ini sekolah melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil perkembangan belajar peserta didik selama pembelajaran intrakurikuler dan proyek P3-nya.
Ya, dengan memperhatikan capaian pembelajaran, profil P3-nya, hasil asesmen, karakteristik untuk sekolah SMK ya, Bapak Ibu ya. Kemudian pilihan kedua, melakukan proses dan evaluasi, ada pembeda di sini. Ya, intrakurikuler project masih sama, penguatan, PKL, dan ekstra. Di sini muncul lagi ekstra, ya Bapak Ibu ya. Kemudian pilihan ketiga masih sama, ditambah lagi PKL dan ekstranya lagi, sampai seterusnya. Jadi pola-pola inilah yang dipakai oleh kita. Silakan dipilih, kita review dulu kurikulum yang ada. Contoh tadi kan Ibu Nelwati seperti itu. Oh ternyata dari sisi lingkungan Pak Darsudi menyampaikan ada kewirausahaannya. Dari sisi kontur alam, Ibu Sofia menyampaikan ini wawasan lingkungan. Lingkungannya mendukung dalam sistem pembelajaran. Nah inilah Bapak dan Ibu, bagaimana kita sensitif terhadap keadaan. Saya kira demikian tambahannya. Saya ingin menambahkan ini. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan ini ada yang gabung lagi ya. Izin Pak Dedi, bilang Ya. sudah jam 1 lewat ini. Ya, tinggal sedikit ini ya. Sholat. Ya. Artinya ini kegiatan kita tadi ya, kalau kita refleksi ya, bahwa setelah melalui proses pembelajaran sejauh ini, apa saja perubahan paradigma yang dirasakan oleh kita dari semua yang kita diskusikan tadi. Kemudian apa saja hal yang baru. Bisa ditanggapi satu orang aja ini Bapak Ibu? Ya, apa perubahan paradigma pandangan kita terhadap penyusunan kurikulum ini? Yang kedua, adakah hal yang baru? Silakan. Karakter siswa Pak. Oke. Apa lagi? Pengembangan budaya. Oh, iya. Mengenal lingkungan, kondisi alam Iya. di sekolah tersebut, Pak. Iya. Apa lagi? Yang paling utama itu Pak, bahwa kita harus memfasilitasi pembelajaran itu berpihak pada murid. Iya. Iya, Hal yang betul, baru. berpihak pada Ya. murid. Itu poinnya. Iya. Kemudian yang mindset kita ya, paradigma Mindset kita kita, sekarang bagaimana? Berpusat pada Ya. murid itu. Mewujudkan bakat minat siswa, Pak. Baik. Mindset Artinya kita berubah pastinya, Pak. karena kita berpusat pada siswa tadi, maka Belajar apa yang berpusat. diungkapkan visi misi tadi, tambahan dari Pak Darsudi, Bu Sofi dan sebagainya itu melulu untuk siswa, bukan untuk kita. Iya, Nah, betul. jadi kita melayani mereka sesuai dengan keadaannya, keadaan alam dan keadaan sekolah. Iya. Baik Bapak Ibu, pemahaman elaborasi terakhir ini ya. Pertanyaan kemarin tadi saya sampaikan 3 pertanyaan pemantik ini. Ya, kenapa visi misi itu harus dilibatkan warga sekolah? Yang kedua, bagaimana cara menyusunnya? Yang ketiga, cara menganalisis keadaan alamnya. Kesimpulan dari kegiatan kita tadi dengan 3 pertanyaan awal tadi ini bahwa untuk yang pertama, kenapa harus dilibatkan warga sekolah? Misi dan karena visi misi dan tujuan itu disusun sesuai dengan karakteristik kebutuhan sekolah. Berangkat dari pemahaman bahwa kekhasan dan potensi internal sekolah ya mampu memenuhi apa yang diperlukan oleh satu pendidikan tersebut. Artinya rasa memiliki. Jadi apa yang ada potensi di sekolah, kemampuan sekolah, kekurangan sekolah, ya dalam rangka mengurus sekolah itu sendiri. Nah itu. Yang kedua,
karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan dalam hal ini sekolah perlu diintegrasikan dalam proses membentuk cita-cita bersama. Jadi semua warga sekolah itu menginginkan cita-cita yang sama untuk kemajuan sekolahnya. Maka perlu disepakati bagaimana mewujudkan cita-cita itu lewat misi untuk mendapatkan hasil yang diinginkan peserta didik dan sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan pendidikan nasional itu. Jadi itu maksudnya. Yang kedua, kemantik yang kedua tadi, ya banyak satuan pendidikan itu milik dari seluruh warga. Ya. Yang ada dalam lingkup pendidikan satuan pendidikan tersebut, baik kepala sekolah, guru, TU dan semua yang ada di sekolah. Yang kedua, saat dilibatkan dalam penyusunan visi, ini artinya kenapa sekolah dilibatkan ini ya? Ya. Baik individu maupun kelompok akan memiliki rasa kepemilikan. Jadi mereka akan merasa memiliki ya, atas satuan pendidikan itu. Yang ketiga, ya jika bersatu padu antara stakeholder yang ada di dalam sekolah, maka itu suatu kekuatan bagi kepala sekolah dalam mewujudkan cita-cita bersama. Itu Bapak Ibu. Yang terakhir, ya cara menilai karakter sekolah itu satu pendidikan itu ya. Yang pertama menentukan perwakilan kelompok warga satu pendidikan yang perlu dilibatkan. Jika tidak mungkin melibatkan seluruhnya. Artinya kita pilih-pilihlah ya warga sekolah itu yang akan ikut andil dalam penyusunan visi misi. Yang kedua, membuat daftar informasi dan data yang perlu digali. Tadi Ibu Nelly sudah menyampaikan keadaan kontur sekolah, kemudian pinggir pantai, nelayan dan sebagainya. Itu informasi. Yang ketiga, menentukan cara untuk mengumpulkan informasi dari perwakilan. Ya, cara mengumpulkan bagaimana? Apa kuesioner, wawancara, diskusi, observasi, atau lewat rapor pendidikan yang dibagi oleh pusat. Yang ketiga, ada alokasi waktunya. Kalau nggak ada waktu, alokasi waktu nggak bisa kita urus itu. Yang terakhir, memilah informasi-informasi tadi. Mana yang terbaik. Itulah yang kita jadikan benang merah. Ya, sekarang aksi nyata Bapak Ibu.